A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi bertamu kepada ahli ilmu. Keluhanmu mengurangi pahalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya mengeluh. Kita sering dengar bagaimana keluhan yang kita dapatkan dari sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan dari diri kita sendiri. Kita mengeluh dengan kondisi di sekitar kita, kondisi di tempat kerja kita, kondisi di masyarakat kita, kondisi di negara kita. Kita mengeluh. Kok pemilihan presiden kita banyak sekali kecurangannya? Ini bentuk keluhan. Kok Ramadan kemarin panasnya banget. Ini keluhan. Kok tetangga mobilnya bertambah dan bertambah terus? Saya kapan bertambahnya? Ini keluhan. Kok teman saya naik melulu tahtanya, jabatannya, kok saya enggak? Ini keluhan. Nah, setiap kita pasti punya keluhan, baik yang biasa-biasa saja maupun yang luar biasa. Dan kita memang manusia tempatnya mengeluh. Hanya saja terkadang kita lupa mengeluhnya di mana dan kapan waktu yang pas. Kadang kita mengeluh dengan sikap orang lain. Kadang kita mengeluh dengan apa yang Allah takdirkan. Kadang kita mengeluh di tempat yang tidak semestinya. Padahal kalau kita keluhkan di tempat yang memang Allah ridhoi, maka Allah yang akan menjadi penolong. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita susah, jangan mengeluh kepada atasan. Ketika kita terhimpit, jangan mengeluh kepada teman. Ketika kita dalam kesusahan, jangan mengeluh kepada manusia atau pada pejabat. Keluhlah kepada Allah, karena Allah yang memiliki segala solusi. Bukan teman kita yang bisa membantu, bukan atasan kita yang bisa menolong, bukan pasangan kita yang senantiasa berada di samping kita yang mampu menjadi solusi. Semua itu akan menjadi solusi ketika Allah itu menolong. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus refresh diri kita. Kita ini memang tempatnya berkeluh kesah di setiap waktu, di setiap hari. Tapi jangan sampai keluhan kita ini justru membuat pahala kita menjadi hilang. Seorang ayah, seorang ibu, dia sudah membesarkan anaknya dari mulai perutnya kalau ibunya sampai dia dewasa, kuliah. Itu pahala. Tapi ketika suatu hari terjadi anaknya tidak sesuai dengan harapan, anaknya tiba-tiba marah kepadanya, maka dia berkata, "Nyesel saya besarin kamu." Mengeluh orang tua, maka dia akan menghapus pahala yang pernah dia dapatkan. Seorang guru udah mendidik anak muridnya menjadi orang yang sukses, tapi karena si anak ini pernah tidak salim misalkan, atau lupa dengan gurunya sehingga tidak hormat sebagaimana yang dia inginkan, atau dia berbuat salah sehingga sang guru berkata, dasar murid yang tidak tahu balas budi, nyesel saya. Begitu keluhan keluar dari seorang guru, dan itu akan membuat pahalanya menjadi terhapus, mengurangi pahalanya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya, yuk kita tempatkan pada tempatnya. Mengeluh memang boleh mengeluh. Allah memang selalu berkata, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah padaku, aku kabulin, kata Allah. Allah emang nyiapin zat dirinya untuk menerima keluhan dari setiap hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Kenapa? Banyak yang minta, saya
Anda, pasangan Anda, semua orang Indonesia, seluruh dunia mintanya kepada Allah. Kecuali yang kafir, mintanya ke Roh Kudus, Bapa, dan seterusnya. Kalau kita itu minta kepada Allah, minta jabatan, minta jadi presiden, minta nambah. Kalau kemarin Ustadz Budi itu dicuplik sama anaknya untuk mencari pasangan ketika umroh. Ketika orang minta, Masya Allah, itu adalah sebuah harapan. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah pada aku kabulin. Nah, oleh karenanya, yuk mengeluh, meminta, jangan kepada siapa-siapa, jangan ke tempat yang salah. Karena sejatinya Allah sudah menyediakan tempat, waktu, dan membuka lebar-lebar tangannya untuk mengabulkan setiap permintaan hambanya. Oleh karenanya, teman-teman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini memang makhluk yang senantiasa berkeluh kesah, tapi jangan sampai keluhan kita menghapus pahala kita. Kita sebagai orang tua jangan mengeluh ketika anak kita nakal. Kita sebagai guru jangan mengeluh ketika murid kita tidak hormat kepada kita, karena sejatinya itu Allah ingin menunjukkan seberapa besar kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru, memberikan teladan kepada murid dan kepada anak-anak atau kepada yang lain. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sekarang hindari berkeluh kesah ke tempat yang salah. Hindari mengurangi pahala kita dengan tidak mensyukuri apa yang sudah Allah takdirkan. Hindari untuk berkeluh kesah atas apa yang terjadi dari anak kita, dari murid kita, dari lingkungan kita, sehingga apa yang pernah kita lakukan yang sejatinya mendapatkan pahala ternyata itu akan berkurang atau bahkan terhapus. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan apapun yang Allah kasih. Kita bersyukur dengan kondisi apapun yang Allah takdirkan. Kita bersyukur dengan titipan apapun yang Allah berikan. Karena sejatinya ketika kita bersyukur, kata Allah, la'azidannakum, maka akan aku tambahkan. Berkeluh kesahlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, dan memintalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan jawabannya seperti yang kita inginkan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.